Bab 3210. Satu orang lagi. Ekspedisi penjelajahan antariksa. Jelas, Mileye ingat ini adalah kelompok kecil yang dikirim oleh Quincy untuk menelusuri ruang angkasa. Tugas mereka adalah menelusuri kosmik asing. Kelompok kecil ini sangat berguna, karena menemukan kosmik asing dapat memberikan keuntungan banyak bagi Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao juga selalu membantu keuangan untuk kelompok kecil ini. Saat ini Quincy tidak ada, tentu saja kelompok kecil ini berada di bawah kendali Mileye. Dia tidak menduga bahwa kelompok ini mengalami masalah. Mileye berbicara dengan suara serius, "Mereka sekarang di mana?" Anyo berbicara dengan suara berat, "Tidak jauh dari pinggiran kosmik, di Star Territory yang misterius." Ketika mereka memasuki Star Territory misterius itu, mereka putus hubungan. Setelah beberapa saat, mereka kembali mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka ditangkap oleh ras misterius. "Kami sudah melakukan penyelidikan tetapi tidak ada berita apapun. Jadi, kami hanya bisa datang mencari Tuan Muda Ye." Ditangkap. Mileye berdiam sejenak, lalu berbicara, "Ayo." Setelah berbicara demikian, dia melihat Laura, "Akademi ini aku serahkan kepadamu untuk dijaga." Laura ragu sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah." Mileye menghilang secara langsung di kejauhan bintang bersama Anyo. Laura melihat ke kejauhan bintang dan mengerutkan kening. "Penculikan. Sudah lama sekali aku tidak menculik." Mileye dan Anyo kemudian tiba di Star Territory misterius itu. Begitu memasuki Star Territory misterius itu, Mileye mengerutkan kening. Di wilayah bintang ini, dia melihat banyak pusaran hitam yang mengagetkan. Pusaran hitam ini memiliki kekuatan sedot yang sangat kuat, bahkan pada saat dia memasuki wilayah ini, dia hampir disedot ke dalamnya. Anyo berbicara dengan berat, "Orang-orang kita sama sekali tidak bisa masuk ke sini, jadi hanya bisa melaporkannya kepada Tuan Muda Ye." Mileye mengangguk sedikit, dia melihat sekeliling, dan akhirnya, dia langsung mengangkat tangan dan mengayunkan pedang. Srek. Sebuah cahaya pedang berwarna darah menusuk ke langit dan dari kejauhan, pusaran hitam tiba-tiba gemetar dengan hebat. Pada saat berikutnya, cahaya pedang darah Mileye malah langsung diserap ke dalamnya, kemudian hilang dengan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Mileye terpaku. Bahkan cahaya pedangnya sendiri juga diserap. Mileye memperlihatkan rasa penasaran di matanya dan pada saat itu, seorang tua yang mengenakan jubah berwarna gading muncul di depan Mileye dan Anyo. Jubah tua ini sangat besar, mirip rok dan di tangannya, ia memegang tongkat tulang panjang dengan tengkorak aneh di atas kepalanya. Setelah tua itu muncul, matanya langsung terkunci pada Mileye, lalu dia membuka suara dengan cepat dalam bahasa yang aneh, yang tidak bisa dimengerti oleh Mileye sama sekali. Mileye berbalik melihat Anyo, dan Anyo tersenyum malu-malu, "Aku juga tidak bisa mengerti." Mileye melihat tua itu, dia membuka tangan kanannya, mencoba memaksa untuk mengambil ingatan tua itu. Namun, ketika tangannya baru saja diangkat, tua itu tiba-tiba marah besar. Dia langsung mengarahkan tongkatnya ke Mileye. Dor! Sebuah kilatan petir ribuan kaki turun dari langit. Melihat adegan ini, Mileye mengernyitkan kening sedikit. Pada saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan kemudian mengangkat pedang biru gaib ke langit. Swiss. Petir ribuan kaki itu langsung dipecah menjadi dua ketika menyentuh pedang biru gaib dan kekuatan besar segera menghancurkan petir yang tersisa, menjadikannya poin cahaya petir yang tersebar di langit. Dari kejauhan, si tua tiba-tiba mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Mileye berbicara dengan suara serius, "Aku tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti." Tetapi semakin tua berbicara semakin marah, sambil melambaikan tongkatnya.
Mileye mengerutkan kening, merasa agak pusing. Pada saat ini, Anyo tiba-tiba berbicara, apakah dia mencoba memanggil orang? Mendengar itu, wajah Mileye langsung menjadi suram. Karena dia menyadari, tiba-tiba muncul aura misterius di sekitarnya. Ini jelas mencoba memanggil orang. Menyadari adegan ini, mata Mileye perlahan-lahan menjadi dingin dan si tua masih terus berbicara apapun yang diucapkan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyerang. Swiss. Sehelai cahaya pedang melintas di tengah lapangan. Dari kejauhan, mata tua itu tiba-tiba menyempit dan dengan tongkatnya, dia melepaskan petir dalam jumlah tak terbatas. Gemuruh. Bersama dengan suara ledakan yang menggetarkan hati, cahaya pedang dan cahaya guntur meledak dengan hebat. Saat berikutnya, sebilah pedang telah mencapai tenggorokan tua itu. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye berbalik dan melihat, tidak jauh dari sana, seorang wanita berjalan dengan langkah hati-hati. Pakaian wanita itu mirip dengan pakaian tua itu dan di kepalanya dia memakai hiasan tulang yang indah. Wanita itu berjalan cepat ke depan Mileye, orang-orangmu ada di tangan kami. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Mileye menatap wanita itu, mereka meminta 2 miliar. Wanita itu menyetujui, ya. Mileye berpikir sejenak, lalu berbicara, aku ingin melihat orang-orangku. Wanita itu mengangguk, bisa. Dengan berbicara, dia berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari situ, terlihat sebuah sangkar, di dalamnya memenjarakan puluhan orang, tepatnya anggota tim petualangan antariksa. Mileye menatap wanita yang memimpin, wanita tersebut adalah kapten tim petualangan antariksa dan juga pemimpin utama. Mileye memandang wanita itu, apa yang telah kalian lakukan di sini? Wanita itu menggelengkan kepala, tidak ada. Kami datang ke sini dan tidak melakukan apa-apa, hanya sekadar meninjau. Namun, kami tidak sengaja masuk ke wilayah mereka, tetapi setelah menemukan bahwa mereka tidak menyambut kami bersiap untuk pergi. Namun, mereka tidak membiarkan kami pergi dan bahkan menyita kapal terbang kami. Setelah mereka melihat kapal terbang kami sangat mewah, mereka berkeinginan jahat. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Wanita itu tiba-tiba melihat Mileye, saat itu Mileye tiba-tiba mengacungkan jari. Swiss. Pedang menusuk tenggorokan tua itu dan darah segar menyembur keluar. Melihat adegan ini, wajah wanita itu berubah drastis dan dia marah, manusia, kamu. Mileye tiba-tiba meraih ke depan dengan tangan kanannya, lalu meraih pedang biru gaib. Ruang waktu segera dilipat olehnya dan kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Sejenak kemudian, puluhan master kuat di sekitar tiba-tiba dihancurkan oleh pedang ini. Wanita yang memimpin tampak tercengang melihat Mileye, wajahnya pucat dan saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mileye menatap wanita itu, 2 miliar, aku punya, kamu mau? Wanita itu menatap Mileye, manusia, kami adalah anggota suku penipu, yang percaya pada Dewa Anando dan merupakan keturunan Dewa Anando. Jika kamu membunuh kami, Dewa Anando tidak akan melepaskanmu. Anando. Mileye mengangguk sedikit, tersenyum, apakah Anando mengajarkanmu untuk melakukan pemerasan? Wanita itu tampak sangat sulit, manusia, kami tidak tahu bahwa kamu sekuat ini. Ini kesalahpahaman, bisakah kita menganggapnya selesai seperti ini? Mileye tanpa ekspresi, apa pendapatmu? Wanita itu ragu sejenak, lalu berbicara, apakah kamu tahu Anando? Mileye menggelengkan kepala, tidak mengenal. Wanita itu buru-buru berbicara, dia sangat kuat. Mileye sedikit mengangguk, tersenyum, kau benar-benar belajar dari ajaran Anando untuk melakukan pemerasan, ya.
Ekspresi wajah wanita itu terlihat sulit. Manusia, kami tidak tahu Anda begitu kuat. Ini adalah kesalahpahaman. Bisakah kita menganggapnya selesai seperti ini? Mileye tetap tanpa ekspresi. Apa pendapatmu? Wanita itu ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu tahu tentang Dewa Anando? Mileye menggeleng, tidak kenal. Wanita itu buru-buru berbicara, dia sangat kuat. Mileye menatap wanita itu, aku tidak takut. Wanita itu sedikit terkejut, lalu dengan cepat berbicara, Dewa Anando muncul sebagai kekuatan hebat di antara Departemen Surgawi. Mileye dengan tenang berbicara, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup sampai sekarang? Wanita itu tiba-tiba menjadi sangat waspada. Kamu ingin melakukan apa? Setelah berbicara demikian, dia segera menutupi dadanya. Melihat ini, ekspresi Mileye menjadi suram, ini agak merendahkan. Meskipun wanita itu tidak jelek, tapi tidak bisa dikatakan cantik dan gerakan ini, sungguh, itu merendahkan. Dia pikir dia itu siapa? Apakah dia tipe orang seperti itu? Mileye mengangkat tangannya dan berbicara, biarkan kepala klanmu datang berbicara denganku. Wanita itu menatap Mileye, dia dibunuh olehmu. Mileye terdiam sejenak, lalu berbicara, orang tua tadi. Wanita itu mengangguk. Mileye diam sejenak, lalu berbicara, mulai sekarang, kamu adalah kepala klan untuk klan yang merugikan. Wanita itu mengedipkan matanya, benarkah? Mileye mengangguk, benar. Tapi, aku penasaran, jika kamu menjadi kepala klan suku penipu, apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu ragu sejenak, lalu berbicara, aku akan mendengarkanmu. Mileye tersenyum, nah, sekarang bisakah kamu membebaskan orang-orang itu? Wanita itu segera membebaskan mereka. Mileye melihat wanita itu sejenak, nanti aku akan mengirim orang untuk mendirikan akademi di sini. Kamu harus bekerja sama dengan mereka, mengerti? Wanita itu ragu sejenak, lalu berbicara, bolehkah aku mendapatkan sedikit imbalan? Sambil berbicara demikian, dia melihat sekeliling, kami di sini sangat miskin. Mileye tiba-tiba bertanya, apa itu cincin hitam tadi di luar? Wanita itu menjawab, itu formasi teleportasi. Formasi teleportasi. Mileye mengernyitkan kening, kemana itu dapat mengirimkan seseorang? Wanita itu menjawab, itu dapat mengirimkan ke Departemen Surgawi, sebuah dunia kosmis dengan peradaban tinggi, banyak orang kuat di sana. Mileye bingung, mengapa kamu tidak pergi? Wanita itu menggeleng, kekuatan kami terlalu lemah, kita tidak bisa bertahan di sana. Departemen Surgawi. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Wanita itu ragu sejenak, lalu berbicara, bolehkah aku mendapatkan sedikit uang? Mileye menatap wanita itu, membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang perlahan ke hadapan wanita itu. Wanita itu segera menyimpan cincin penyimpanan tersebut dan berbicara, di masa depan, kami akan percaya padamu. Mileye diam. Sialan. Apakah ini adalah kepercayaan pada uang? Mileye tertawa, siapa namamu? Wanita itu menjawab, Aing. Mileye mengangguk sedikit, nanti aku akan mendirikan akademi di sini. Kamu dapat membiarkan anggota sukumu bergabung dengan akademi untuk mempelajari cara-cara kehidupan manusia. Ini juga dapat membantu sukumu meningkatkan diri. Akademi memiliki banyak aturan dan kamu harus memastikan anggota sukumu mematuhinya. Jangan melanggar hukum akademi, mengerti? Aing dengan cepat mengangguk, aku mengerti. Mileye mengangguk sedikit, itu baik jika kamu mengerti. Setelah itu, dia melihat kepala tim petualangan antariksa, apa tujuan berikutnya untuk perjalanan kalian? Kepala tim mengatakan dengan serius,
tidak ada tujuan khusus, kami hanya terus maju. Sambil berbicara demikian, dia mengeluarkan sebuah buku tebal. Di tempat-tempat yang kami kunjungi, kami akan mencatat semua yang kami lihat dan dengar dalam buku ini. Mileye melihat buku tebal itu sejenak, lalu berbicara, nanti biarkan akademi membuat salinan banyak dan menjualnya di seluruh alam semesta. Separuh dari pendapatan akan dibagi dengan semua orang, sementara setengah sisanya akan disumbangkan ke paviliun Xianbao. Bagaimana menurutmu? Mendengar itu, kepala tim dan yang lainnya menjadi sangat senang. Ini adalah hal yang mereka inginkan. Kepala tim yang memimpin ragu sejenak, lalu berbicara, tanda tangan ini. Mileye tersenyum, tentu saja akan dicatat atas nama kalian. Kepala tim langsung sangat gembira, terima kasih, Dekan. Saat itu, Mileye tiba-tiba berbicara, apakah kalian keberatan jika aku menambah satu orang lagi? Ekspresi kepala tim membeku. Bersambung.